Kalau saya kesimpulkan, bahwasanya utangnya di atas 18 miliar. Di atas 18 miliar. Baik, yang tertulis sekiranya 18, ternyata ada tambahan. Kira-kira berapa, Pak Ari, kalau Jadi, dijumlahkan semua? Totalnya jadi 25 miliar. 25 miliar. 25 miliar. Oke. Buat kami tanggal 12 Agustus itu jadi momentum bersejarah lunas. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang tadinya luar biasa ya, saya paham banget namanya orang pengusaha punya utang. Katanya miliaran. Ya, Tapi dompet itu sering kosong. titik di 25M itu berapa titik? Kalau lembaga keuangan 7. Ada 7 lembaga Ya, keuangan. yang bukan lembaga keuangan pribadi ya, saudara, mertua, ibu, Iya. teman-teman tuh kurang lebih ada 8. Jadi mungkin ada totalnya 15. 15 titik. Iya. Dengan 25 berarti cicilan sebulan bisa sampai berapa, Pak Arik? Kita itu Berarti sebulan kurang lebih 650. 650 Juta. juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa kita kembali di podcast MTR. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya sebut sangat luar biasa? Karena pasangan ini sangat memberikan inspirasi khususnya bagi para pengusaha. Beliau berdua alhamdulillah ikut MTR ini bulan Oktober 2020. Dan alhamdulillah dalam tempo yang sangat singkat, 10 bulan saja hutang beliau lunas. Dan kita saksikan hutangnya 18M, alhamdulillah lunas. Beliau adalah Pak Arik dan Bu Prapti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arik, Bu Prapti. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah sehat, Pak Arik. Alhamdulillah. Masya Allah, Bu, Ibu sehat nih. Alhamdulillah, sehat, Masya Allah. Saya selalu ingat, Bu, momen pertama kali ikut TBE ya, ya TBE di bulan Oktober, tepatnya di Bogor kalau nggak salah. Betul. Ya. Kan pastinya dalam kondisi yang pusing ya, Bu ya. Harap-harap cemas apakah benar atau tidak Betul. gitu. Versi YouTube kan benar, versi YouTube banyak yang memberikan kabar luar biasa, tapi kan di dalam diri kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan apakah benar atau tidak. Dan alhamdulillah kali ini hadir membawa bukti bahwasanya sudah lunas 18M. Alhamdulillah dalam tempo 10 bulan saja. Betul ya, Pak ya? Alhamdulillah, Masya ya. Allah, alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Ini wajib hukumnya untuk berbagi kepada teman-teman semua pastinya ya, Pak Iya. ya. Berbagi dalam rangka tidak ria, tidak sombong, tidak, tapi ingin memberikan informasi kepada masyarakat luas yang mereka juga memiliki problem yang sama. Iya. Hutang berapapun insya Allah selesai kalau bergabung kepada MMC, MTR Milliarder Club. Betul ya, Pak Arik ya? Betul sekali. Oke, Pak, kita sekarang ngobrol nih, Pak. Iya. Apa sih, Pak, langkah-langkah setelah tadi ikut TBE, kemudian ikut PBTR, kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain ya. Tapi kan banyak sekali orang yang sudah ikut kegiatan tapi menguap begitu saja. Artinya ilmunya tidak dipraktekkan. Tapi ini Bapak dan Ibu sudah azam dan sudah dipraktekkan dan alhamdulillah terbukti bisa lunas. Iya. Gitu ya. Monggo, Bapak dulu atau Ibu dulu juga boleh. Silakan. Mungkin saya dulu ya. Boleh, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah ya. Tapi jujur saya mau cerita flashback dulu. Oke. Sebetulnya waktu yang mengajak itu Ibu, yang ngajak TBE. Saya itu sebelum ikut TBE itu skeptis. Oke. Skeptis gitu. Saya bilang mungkin ini hanya babak apa namanya babak tertentu di dalam hidup saya yang saya belajar, habis itu nothing gitu ya. Oke. Gitu. Karena sebelum TB juga kami berdua itu sudah membicarakan bagaimana caranya lepas dari utang. Oke. Kami baca buku, kami nonton YouTube, kan banyak ya sekarang ya. Tapi pada saat itu saya cukup apa ya, ragu, skeptis gitu kan. Ya. Tapi pada saat hari H masuk pertama kali langsung itu akhirnya kami daftar. Siap. Kami daftar. Terus terang pada saat itu kita juga nggak punya uang saat itu. Oke. Ya, jadi pada saat itu nggak punya uang. Pada saat udah injury time, malamnya kalau nggak salah itu baru akhirnya dapat uangnya gitu. Karena Bu Prapti itu apa ya? Kalau udah punya kemauan itu, wah doanya kenceng. Doanya, mungkin doanya kenceng. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu ada cashnya. Kemudian
kita daftar ya. Sampai paginya itu saya juga masih skeptis gitu kan. Nah, ini mungkin seminar biasa. Oke. Gitu ya, ini seminar biasa. Ya. Nah, kemudian masuk ke ruang pembelajaran, itu saya udah ngerasa bahwa ini luar biasa nih, gitu ya. Tadinya saya berpikir bahwa ini seminar 2 hari mungkin penuh dengan ilmu-ilmu teknis gitu ya, bagaimana penyelesaian utang yang mungkin akan nambah pusing gitu ya. Karena bentuknya teori-teori. Karena bentuknya teori-teori gitu ya, karena kita selama ini berkutat dengan masalah teknis, teori, dan utang segala macam. Tetapi ternyata enggak. Oke. Jadi alurnya itu dimulai saat masuk sampai pembelajaran itu selesai itu smooth gitu. Jadi kita itu memang sepertinya saya pribadi itu merasa dikondisikan menerima itu dengan sangat 100%. Masuk ke dalam iya gitu. Ada sesuatu yang men-trigger tuh di hari pertama. Masya Allah. Gitu kan. Kemudian ya kita di hari setelah itu kita juga berdiskusi banyak dengan teman-teman yang utangnya juga banyak gitu ya. Kemudian di sela-sela kesibukan coach juga kadang-kadang kita sering ngobrol gitu kan. Oke. Nah, setelah hari pertama itu baru saya punya pemikiran, iya ini bisa lunas utang. Siap. Dan benar begitu di hari kedua udah mulai semangat nih saya nih, gitu karena di hari pertama sudah oke gitu, sudah ada titik terang gitu ya, ada titik terang. Di hari kedua mulailah kita sampai pada azam tersebut. Baik. Gitu. Azam tersebut, kemudian pada saat sesi azam itu kita bertemu kan dengan tadinya kita dipisah, kemudian bertemu dengan Bu Prapti. Ya pemikiran saya itu di situ kan memang perhitungan saya itu 18 miliar gitu ya. Ternyata tambah-tambah lain itu ada yang di luar pembukuan perusahaan itu ada juga sebetulnya utangnya yang lain-lain gitu ya. Berarti kalau saya kesimpulkan bahwasanya utangnya di atas 18 miliar. Di atas 18 miliar. Baik, yang tertulis sekiranya 18, ternyata ada tambahan. Kira-kira berapa, Pak Ari, kalau dijumlahkan semua? Totalnya jadi 25 miliar. 25 miliar. 25 miliar. Oke. Karena Bu Prapti yang paling rajin untuk mencatat, saya hanya tahu yang di lembaga keuangan gitu ya. Sisanya masih ada beberapa yang sekitar 7 miliar itu kan. Seperti itu. Baik. Jadi akhirnya ya udah saya dan istri bilang 1 tahun azamnya gitu kan, 1 tahun, tapi saya katakan 8 bulan gitu karena memang ada sesuatu yang pokoknya harus selesai 8 bulan gitu. Okay. dalam ini saya gitu kan. Ya alhamdulillah setelah TBE itu energi kita tadinya terus terang saya orangnya malas-malasan, Pak. Oh gitu. Wah, saya karena skeptis, malas-malesan gitu. Energi gitu. Karena mengerjakan ini salah, mengerjakan itu salah. Mengerjakan ini malah tambah hutang gitu ya. Nah, tapi setelah TBE itu energi saya langsung bertambah. Langsung bertambah mungkin 100%. Wah, saya sama Bu Prapti langsung pokoknya jernih aja. Apa yang harus diselesaikan dan seterusnya gitu. Seperti dapat guidance gitu mungkin ya, Pak ya. Seperti dapat guidance. Gitu sih. Tafadhol, Bu. Silakan, Bu. Gimana? Mau melanjutkan atau gimana? Ya, mungkin terusin ya. Jadi setelah kita mengikuti event TBE itu, power Pak Ari 100%, saya juga 100%. Oke. Jadi kita banyak melakukan perubahan dalam diri kita sendiri, pribadi, maupun juga di perusahaan. Oke. Nah, dengan begitu kita lebih geraknya lebih seirama ya, dan lebih cepat nih. Dan ketika misalnya dari 25 miliar itu kan nggak otomatis semuanya kita selesaikan dalam waktu bersamaan ya. Betul. Jadi kita secara bertahap. Betul. Kalau misalnya dalam posisi bertahap, katakanlah udah selesai 1 miliar, terus berhenti, nggak ada penambahan lagi, itu kita sama-sama muhasabah. Oke. Apa ya yang belum, apa yang ada yang salah, apa yang belum kita selesaikan gitu kan. Jadi terus seperti itu sampai akhirnya
pernah satu saat juga ya kita stuck, nggak ada, kok nggak naik, nggak ada bisa nyicil lagi, nggak ada bisa lunas lagi gitu. Nah ketahuan setelah itu kita, oh ini nih ada masalah gitu. Jadi semenjak itu akhirnya sampai terakhir kita udah menghitung hari tuh. Kita azamnya kan harus lunas nih, pokoknya tanggal 17 Juni kita mesti selesai gitu. Udah 17 Juni ini masih belum lunas, masih ada sisa kurang lebih 700 juta ya. 700 juta. Terus ya dengan berbagai upaya akhirnya di bulan Agustus tuh, saya ingat banget tanggal 12 itu hari kemerdekaan. Buat saya ya, buat kami tanggal 12 Agustus itu jadi momentum bersejarah, lunas. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang tadinya luar biasa ya, saya paham banget namanya orang pengusaha punya utang, katanya miliaran ya. Tapi dompet itu sering kosong. Nggak ada duit gitu. Cash basisnya nggak ada, kosong ya Bu ya? Nggak ada, sama sekali. Baik. Jadi setelah hari kemerdekaan itu alhamdulillah ya. Tapi memang kita juga benar-benar mempraktekkan apa yang kita dapat ilmunya itu. Siap. Benar-benar harus, oh ya, kita dikatakan harus perbaiki diri. Semuanya kita rubah. Ya, alhamdulillah. Allah kasih dan itu nyata. Alhamdulillah. Jadi apa yang diberikan tuh semuanya ada di TBE itu. Masya Allah. Tadi disebutkan bahwasanya TBE itu menjadi guidance, menjadi petunjuk. Sebelumnya setelah tadi Pak Arik bilang bahwasanya sempat skeptis, sempat tidak memiliki arah gitu. Seberapa lama sih Pak Bapak tidak memiliki arah tadi Pak? Melakukan kan tadi kan disampaikan, oh di YouTube itu kan banyak juga, tidak cuma MTR ya. Betul. Sudah melakukan apa saja Pak kira-kira? Dan prosesnya berapa lama Bapak hutang 25M tadi Pak sama Ibu? Monggo. Itu startnya dari 2017. Kita, pencarian kita yang 2017, tapi hutangnya itu dimulai itu 2010. Kalau nggak salah ya. 2010 sampai 2020 berarti 10 tahun. 10 tahun. Proses pencarian 3 tahun ya. Betul, 2017 di dalam itu proses pencarian kan mulai mungkin ada kesadaran, oh kayaknya hidup kita salah deh. Kan begitu ya mungkin ya Bu ya. Ini kayaknya nggak begini nih. Usaha kayaknya nggak seperti ini kan, berarti ada pencarian. Di dalam proses pencarian 3 tahun itu kan yang disebut tadi pingpong aja nggak kemana-mana gitu ya. Yang dilakukan apa Pak sebelumnya Pak? Ya kita bicara mengenai logika aja. Jadi 2017 itu logik aja. Oke, kalau kita akan bisnis ini, maka di atas kertas akan untung sekian, kita bisa lunasin, ya kan. Kemudian pengembangan ekspansi ini akan seperti itu. Tetapi kejadiannya justru nggak kejadian, apa yang ada di atas kertas gitu. Investasi di sini hancur. Salah. Di sini ternyata kendala lagi dan seterusnya seperti itu. Baik. Seperti itu. Kalau saya analogikan mungkin begini Pak Arik. Jadi ketika kita memiliki problem permasalahannya itu tidak sampai ke root problemnya ya. Nggak sampai ke root problemnya. Gitu ya. Artinya yang diselesaikan tadi hampir ketika kita punya problem utang yang dikejar-kejar, gimana caranya punya uang untuk bayar uang tadi. Ketika kita cari uang, hampir seperti kalau analogi para coach seperti ngejar ayam mungkin begitu ya. Betul. Jadi semakin kita ngejar ayam, semakin ayamnya nggak dapat begitu. Betul sekali. Nah, ketika dapat di TBE, dapat root problemnya. Akhirnya, oh ini masalahnya. Ketika masalahnya selesai, alhamdulillah selesai. Gitu ya. Betul kita sekali. bicara penyelesaian, Bu Prapti sama Pak Arik. Penyelesaian tadi kan, kalau saya nyebutnya 10 bulan itu sangat singkat. Karena banyak pengusaha-pengusaha di sana udah melakukan banyak hal nggak selesai-selesai juga. Tapi 10 bulan tadi kan tetap saja ada kerikil-kerikil, ada problem-problem kan gitu. Salah satunya tadi kekompakan. Ya, ternyata antara Ibu sama Bapak itu kompaknya luar biasa, evaluasi bareng-bareng. Dan itu jarang sekali ditemukan di sebuah ini. Apalagi titiknya berapa ya Pak, Bu? Waktu itu ya, titik di 25M itu berapa titik? Kalau lembaga keuangan 7. Ada 7 lembaga keuangan. Yang bukan lembaga keuangan pribadi ya, saudara, mertua, ibu, teman-teman tuh kurang lebih ada 8. Jadi mungkin ada totalnya 15. 15 titik. Iya. Dengan 25 berarti cicilan sebulan bisa sampai berapa Pak Arik? Itu Berarti sebulan kurang lebih 650 juta. Iya.
Oke. Waktu itu usaha yang jalan berarti punya Pak Arik ya, yang usaha S2 itu berarti ya? Iya, dua-duanya jalan. Adiarta. Jalan semua. Dua-duanya jalan. Kalau Dua-duanya Bapak mengampu S2 Adiarta, kalau Iya. Ibu mengampu Talent adalah Smart Technology. Talent Talent Smart Technology. Smart Teknologi di bidang IT ya? Iya. Dua-duanya jalan. Jalan semua. Tapi sebelumnya itu tidak, bagaimana Pak menguraikannya? Apakah lunas itu dari usaha tersebut atau harus jual aset atau bagaimana? Kan per bulan 600 juta, besar sekali itu Pak. Saya memang terlihat pada saat pelunasan itu terlihat ya, Ya. dari sini. Tapi saya yakin itu sebetulnya unlogic sebetulnya. Seperti halnya dapat project yang kita nggak sangka-sangka. Kemudian dapat project yang kita nggak pakai modal sama sekali, tiba-tiba disupport oleh supplier. Hal-hal seperti itu loh, yang kadang-kadang kita nggak pernah alamin sebelumnya. Oke. Seperti itu murni pertolongan Allah. Ya. Secara teknis itu, ya saya bisa katakan bahwa pelunasan itu ada teknis dan ada fundamentalnya. Ya. Teknis itu mungkin nggak akan bisa melunasi kalau fundamental kita nggak kuat. Ya. Nah, bagi saya pribadi nih, nih ya, Baik. TBE itu seperti coach itu ya. Jadi apa yang ada di dalam ruangan itu kayak membuka energi dari diri saya. Potensinya dikeluarkan. Potensinya dikeluarkan gitu. Yang tadinya kita ngerasa bahwa kita nggak punya potensi untuk melunasi, nggak punya kekuatan, nggak punya energi karena selalu gagal ya di masa lalu untuk melunasi. Di situ itu kayak di charge gitu. Itu yang sebetulnya itu intinya. Dari situ akhirnya project-project itu yang tadinya ya kita serampangan ngambil project. Akhirnya kita jadi paham, oh ini mungkin project yang cuannya bagus nih. Oke. Yang ini enggak gitu. Kalau dulu misalnya ngambil semua project yang untung satu, yang 4 buntung, yang sekarang ya ngapain ngambil yang 4? Kalau satu aja ternyata cuannya bagus. Seperti itulah kira-kira. Mulai berpikir jernih ya Pak ya? Mulai berpikir jernih gitu ya. Kelihatan. Memilihnya itu enak kok. Jadi nanti kalau tadi disebutkan, oh ini ngapain, oh ini yang kerja bakti nggak perlu, oh ini yang dapat cuannya gitu. Kalau dulu karena ditekan luar biasa, akhirnya serampangan dikerjain semua. Kira-kira begitu? Kerjain semua dan kayak mata kita ditutup. Jadi kayak semua kita ambil gitu. Padahal setelah kejadian itu nggak seperti itu. Ya. Mungkin juga kalau dari saya ya memang silakan Bu. Sebelumnya sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita tagihkan tetapi belum terbayar. Ada piutang Bu berarti? Ya. Ada piutang dari dan klien. angkanya juga lumayan. Jadi dari situ aja kita sambil berusaha untuk meminta kepada Allah biar segera terbayarkan. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita dari 25 miliar itu belum ada aset yang terjual. Masya Allah. Kita sih udah niat jual, semua udah kita pelangin dijual semua, tetapi sampai saat ini masih belum ada yang berminat. Sampai lunas? Sampai lunas. Sama sekali nggak ada jual aset? Tidak terjual juga. Rencananya yang mau di Lego itu yang mana Bu? Berapa aset Bu? Aset apa Kita aja? ada gudang ya, itu kita ada gudang di Cikarang, juga kita ada di Cikunir juga ada ya, di Bekasi, ada juga ruko, ada rumah, ada juga workshop di ya, Cibitung. workshop di Cibitung. Nah itu juga Rumah di Cikarang. Ya pokoknya juga. Pokoknya semua dijualin. Pokoknya semua dipasang plang untuk dijual. Iya. Ilmunya melepas kemutatan ya. Iya, itu intinya. Iya. Itu sempat stuck. Karena apa? Kita pasang-pasangin tapi dari hati kemelekatannya nggak hilang. Itu sempat stuck tuh, pelunasan. Oh, itu Jadi, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu dalam hati. Iya. Jadi bisa dibohongin. Jadi ngaruh gitu ya antara lahirnya. mungkin kalau niat saja tapi tidak ditempelin juga sama aja, ya kan? Itu kan syariatnya nggak. Tapi ditempelin tanpa hati melepas juga Allah Maha tahu. Iya, Itu sempat stuck. Akhirnya kita bilang ya sudah,
Sampai suatu ketika Kita tujuannya lunasnya cepet aja. lunas aja deh. Iya, iya. Umur gak ada yang tahu gitu ya. Ibaratnya Yang penting ikhlas. apalah arti sebuah aset kalau kita memiliki beban luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Betul. Dan alhamdulillahnya lewat kegigihan, lewat tadi kompak luar biasa, kemudian hatinya mulai ikhlas, kemelekatan dihilangkan. Alhamdulillah ternyata rezeki masih rezeki ya, Pak ya. Iya. Rumah masih menjadi rezeki ya. Artinya memang lewat usahalah, alhamdulillah utang 25 miliar itu selesai. Iya. Ya, tentunya atas kuasa Allah. Masya Allah, luar biasa. Kuasa Iya, Allah, iya. izin Tadi Bu, saya menjadi menarik Bu, karena kan namanya pengusaha. Pengusaha kan sebenarnya kalau dipikir kan wawasannya luar biasa. Iya. Apalagi strategi marketing dan sebagainya udah nggak diragukan lah. Untuk cari uang itu memang insya Allah udah ahlinya gitu ya. Tapi dihadapkan dengan problem besar utang, seperti tumpul Bu. Ya kan, seperti tumpul. Tadi saya menarik karena Ibu bilang, oh ternyata ketika duduk bareng, merenung, berpikir jernih, ternyata ada piutang loh. Ya kan, ada piutang yang ternyata itu bisa digunakan untuk bayar utang-utangan kita. Karena saya banyak menemukan pengusaha juga yang hadir di podcast kita, yang mereka tidak memikirkan piutang itu. Dan dengan akhirnya apa? Ya mereka tadi cari proyek lagi, hingga akhirnya yang utangnya tadinya cuma berapa jadi berkali-kali lipat gitu. Dan alhamdulillahnya ini bisa selesai ya Bu ya. Berarti ya piutangnya tertagih gitu Bu. Tertagih, masih ada belum semua sih. Belum semua, tapi udah lunas ini. Bu, boleh diceritakan juga Bu, karena kan nggak gampang juga kita nagih piutang ya Pak ya. Mungkin ada rasa nggak enakan atau macam-macam lah. Kalau Ibu triknya apa yang digunakan hingga akhirnya piutang-piutang itu bisa diambil Bu? Nggak sulit sebenarnya, kita jujur aja. Ya. Kita ada punya hajat untuk melunasi utang. Ya. Tolong bisa nggak dibantu sebisanya, dimaksimalkan lah gitu. Jadi tidak dengan cara kekerasan tentunya. Oke. Kita menyentuh dengan hati. Sampaikan keadaan saya nih sekarang seperti ini nih, menderita banget gitu kan. Jadi butuh tolong dikasihani lah. Masya Allah, Masya Allah. Tolong dibantu gitu. Dan kita juga bahkan dibayarnya bukan hanya dengan uang. Ada dengan kendaraan, Oke. ada sertifikat rumah juga ya. Jadi metodenya kita serahkan kepada yang punya utang, kira-kira bisa apa yang bisa dibayarkan gitu. Baik, kita berarti tidak menekan kepada mereka. Enggak. Justru kita memberikan solusi win-win bagaimana enaknya. Begitu ya Bu ya? Iya. Dan humanisme tadi yang membuat orang juga berpikir untuk segera membayar juga ya Bu ya. Dan itu berhasil ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya approach aja sih. Kalau dengan cara kekerasan justru saya yakin akan sulit. Karena orang kalau udah kekerasan, males banget sih urusan sama dia. Mungkin menghindar Bu ya. Malah Dan bisa jadi nggak selesai-selesai juga. Oke, baik. Dan itu juga yang mungkin dilakukan, kan kita memang punya tahapan nih Bu. Ada 2 tahapan, kita punya piutang dan kita juga punya utang juga. Kalau di pihak Ibu punya utang bagaimana? Baik, kalau saya nanya. Ini monggo. Ini nih ada yang menarik. Boleh. Ada yang menarik. Kalau utang dengan lembaga perbankan udah otomatis. Ya. Jawabannya harus bayar dengan uang. Betul. Ya kan? Nah, ada juga kita yang lucu nih, kita supplier. Kita bayarnya nggak pakai uang tuh. Ke lembaga keuangan? Supplier kita. Oh, supplier. Baik. Supplier kita. Jadi saya adanya apa, saya bayar. Oke. Saya bilang, Pak, saya sekarang nggak ada uang. Tapi saya ingin niat membayar. Saya punya, waktu itu kita ada emas ya. Ya. Nggak banyak sih, mungkin hanya sekitar 100 gram lah. Boleh nggak dibayar dengan emas? Karena Oke. saya coba jual, itu agak sulit. Oh, akhirnya mau. Jadi ya udah kita bayarnya dengan emas. Jadi sekarang juga udah nggak punya apa-apa, kita pokoknya tanya lunas aja. Ya, pusatnya terjual Mas ya. Kan tidak ada aset yang terjual, emas 100 gram. Ada aset tapi bentuknya emas tadi yang bentuknya ini ya Bu ya. Baik. Tapi tetap ada tadi. Tapi insya Allah itu akan balik lagi ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan setelah itu semua selesai nih ya. Ini kalau teman-teman pengusaha mengalami udah selesai utang itu, kan ada banyak waktu untuk berpikir, mengembangkan bisnis juga, dan banyak ide-ide yang keluar. Sehingga yang mungkin tadinya bisnisnya itu, dia jadi kepikiran, oh ya ini bagus dan saya bisa. Seperti itu. Jadi bisa
insight lain itu muncul karena udah nggak mikirin lagi utang. Lebih kreatif. Lebih kreatif. Inisiatif muncul nih. Masya Allah. Apalagi kebayang ketika dulu 600 juta per bulan, sekarang bisa untuk inovasi-inovasi mungkin begitu ya Bu ya? Inovasi. Iya. Masya Allah. Dan sekarang kabarnya Pak Arik sama Bu Prapti ini justru sibuk dakwah. Iya. Luar biasa sibuk Masya dakwah Allah. untuk karena dulu pernah Masya merasa memiliki beban sebagai pengusaha terhadap utang tersebut, sekarang membantu para pengusaha untuk Kita pengennya seperti sharing-sharing begitu ya Bu ya? Betul. Iya, kita aktif di masyarakat tanpa riba di Bekasi Kota ya kalau saya. Alhamdulillah. Kalau Pak Ari kan areanya lebih luas. Masya Allah. Kalau saya yang dekat rumah aja. Baik. Iya, jadi kita sering kalau misalnya ada para pengusaha, ya mungkin juga sebenarnya bukan hanya pengusaha ya, yang punya utang itu kan rata-rata General ya semuanya ya dari. general, itu kita kalau ada yang mau konsultasi ya udah welcome. Jam berapa dia bisa datang, kita temuin. Gitu. Masya Allah. Nah itu sesuatu banget buat kami ketika bisa memberikan pandangan, memberikan satu gambaran ini bahwa saya dulu juga seperti itu. Oke. Nah langkahnya harus seperti ini dan itu secara otomatis terstruktur ketika kita udah mengalami, ketika menyampaikannya itu jadi membayangkan dulu masa lalu. Oh iya beratnya seperti itu, jadi apa ya? Ya tadi kan Ibu dan Bapak kan berproses ya, tahu posisi-posisi terburuknya, posisi tertekannya ketika ada orang datang pun pernah di posisi itu kan begitu. Iya, itu rasanya ya punya utang itu luar biasa. Masya Allah. Jangan lagi. Baik. Bu, Bapak boleh diceritakan juga. Ini kan banyak sekali teman-teman pengusaha yang juga mengalami skeptis yang sama seperti Pak Arik juga, yang mereka udah nggak butuh teori karena kondisinya mereka sudah tekanan luar biasa Pak gitu. Betul. Mereka tidak butuh teori, harapannya untuk bantu saya gitu. Sementara kalau kita bantu pun belum tentu selesai gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Bantuan yang paling menarik adalah tentu saja memberikan edukasi yang berkaitan dengan value-value kehidupan beliau kan begitu. Betul. Nah, bagaimana caranya Pak Arik sendiri nih ya dulu punya pengalaman bagaimana mengatasi tadi Pak ketidakpercayaan, mungkin gelas penuh, mungkin gitu Pak ya. Betul. Bahasanya ada gelas penuh. Oh, saya mah sudah tahu. Tapi sudah tahu tuh nggak selesai-selesai juga Pak. Iya. Monggo Pak Arik boleh, Ibu juga boleh, silakan. Ya, jadi kembali lagi ke TB itu ya. Tadinya kita itu selalu berpikir apa yang ada di atas kertas, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa opportunity, apa threat yang ada di satu bisnis, hanya itu aja. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya fundamentalnya itu bukan di situ, tetapi di keluarga, ya. Di keluarga, kemudian bagaimana saya menjaga istri saya menjaga saya, gitu ya. Ternyata di situ gitu. Ada satu kejadian menarik, itu sempat kita stuck utang itu saya lupa ya, di 3 miliar atau 4 miliar gitu kalau nggak salah. Gitu. Kita berpikir apa ya. Jadi usaha tetap dijalankan, tetapi secara itu muhasabah apa ya. Ternyata dari sekian banyak aset, kendaraan, itu ada satu yang masih leasing, Pak. Lupa. Terlupa di situ. Ya kan? Nah, di situ itu menariknya adalah saya tanya ke istri saya nih, ini leasing kok masih dibayar? Gak apa-apalah, cuma 10 juta sebulan. Oke. Gitu ya. Mobilnya enak lagi, saya nggak nyebut merek ya, tapi siap, mobilnya siap, enak siap. gitu ya. Saya sepertinya tahu mereknya Pak. Tahu ya. Mobilnya enak. Oke. Gitu kan. Masih baru. Baru, enak gitu ya. Keluaran CC-nya terbaru. besar. CC-nya besar gitu kan. Kalau kita suka pulang ke rumah orang tua di Jawa ya, di Solo itu nyaman ya, seperti itu. Jadi saat itu saya bilang, iya, tetapi ini mungkin ya karena cuma 10 juta yang sebulan ini menutup pelunasan peluang pelunasan yang lain. Allah mungkin nggak ridho di sini gitu. Gitu.
Kemudian Bu Prapti bilang, enggak lah Mas, mungkin gitu ya. Kita Nantilah mau gitu. selesaikan. Mau selesaikan mau aja kita lah tutup. gitu. Mau kita Mau lunasi. lunasin gitu. Tapi emang nggak ada, untuk lunasin juga nggak ada saat itu, uangnya di luar gitu. Itu agak lama itu, mungkin 1 bulan lebih itu. Jadi kita ngobrol sama Bu Prapti, saya bilang kita sewa aja deh gitu. Terus kata istri saya, jangan Mas, itu mobil, kalau mobil yang merek itu Ya. saya suka pusing-pusing kalau naik gitu ya. Jadi saya bingung gitu. Saya bingung gitu. Kalau dulu saya orangnya zaman gitu suka marah-marah, saya langsung wah pokoknya gini gitu. Sekarang enggak. Ya. Saya berpikir gitu gimana caranya. Menyadarkan istri. Menyadarkan istri Tanpa gitu. kekerasan. Ini kan unlogic nih ya, tapi saya yakin betul nih. Ini nih yang menjegal kita. Siap. Rahmat Allah nggak turun nih gitu kan. Gitu. Sampai suatu ketika ada acara juga di MKBK waktu itu. Jadi kan saya berdoa gitu ya terus. Nah kemudian persis pada saat itu di MKBK itu mengatakan bahwa apa sih arti semua itu gitu ya, kayak misalnya termasuk mobil dan pokoknya intinya melepas kemelekatan itu. Tentang melepas kemelekatan itu sangat dalam sekali dibahas di situ ya. Saat itu tuh saya langsung punya feeling, ini pasti istri saya denger nih, gitu ya. Karena datang berdua ya? Karena datang berdua waktu itu ya. Terus ngelirik pasti. Terus, saya ngelirik, istri saya tuh di sebelah kanan waktu itu, saya di sebelah kiri gitu. Saya melirik, lihat istri saya manggut-manggut. Dapat. Alhamdulillah saya bilang. Iya kan? Kemudian dapat nih. Jadi melepas kemelekatan itu, ya disitulah kita benar-benar dapat ya di acara tersebut. Nah, terus saya pengen bapak-bapak dan ibu gitu kan, semua belilah salah satu merek mobil yang ini gitu ya, jenis mobil yang nyaman lah gitu ya. Terus karena saya yakin betul itu bahwa begitu istri saya sudah melepas ini, pasti Allah akan kasih jalan gitu untuk kebutuhannya ibu. Langsung saya tuh yang berdiri saat itu. Siap Ustadz, saya bilang gitu kan, teriak tapi kan, yang lain pada ketawa gitu. Setelah selesai itu beres. Besoknya tuh datang. Besok saya datang. Masya Allah. Gitu. Bu Prapti langsung saat itu melepas kemelekatan yang mobil yang itu, ya belum sempat terjual, kita udah stop gitu ya. Langsung besoknya mobil tersebut yang yang saya bilang siap gitu. Itu langsung datang. Menghampiri kita. Menghampiri. Masya Allah. Gitu. Memang berarti di dalam proses tadi ternyata di dalam 10 bulan tadi ada beberapa yang lancar, tapi ada di masa di mana memang stuck tadi, Pak. Stuck tadi. Nah, ini bagusnya adalah ada evaluasi duduk bareng ya, Pak ya. Iya. Nah, dan alhamdulillah ketemu tadi. Ternyata Allah itu mau kita kafah. Mau kafah semuanya. Betul. Ya. Tapi ternyata ini antara sadar nggak sadar ya, antara sadar nggak sadar ternyata ada satu titik yang dimana kita masih, mohon maaf kita sebutnya riba begitu ya, masih ada riba sekali. Dan itu adalah akar masalah tadi yang disebutkan. Betul sekali. Ketika di situ masih ada riba, Allah belum ridho hingga akhirnya belum selesai. Dan ketika itu diselesaikan, Allah ganti mobilnya dan terus alhamdulillah pelunasannya jalan lagi. Prosesnya seperti itu. Masya Allah. Ada beberapa etape lah gitu ya, di mana kita bermuhasabah, tapi ya balik lagi. Begitu itu berarti kita muhasabah. Dan setelah muhasabah kita beresin, ya secara syariatnya seperti apa gitu kan, itu jalan lagi. Kemudian berhenti lagi, berarti ada salah lagi, ya, seperti itu. Jadi hampir bisa dibilang 80% lebih itu bukan di masalah teknis, ya kalau yang saya bilang itu. Jadi ya tetap beriringan, tapi kalau saya bilang porsi terbesarnya itu adalah di muhasabah, melepaskan kemelekatan, memantaskan diri di situ. Gampang diucapkan, tetapi pasti sulit dipraktekkan kalau nggak ikut TBE saat itu. Baik. Ya, the basic element itu yang bikin. Dan paling penting itu kita mesti berdua. Kalau hanya satu berat. Satu frekuensinya ya Bu ya, yang jadi berat ya. Misalkan bapaknya sudah oke, ternyata ibunya enggak. Dan ibunya sudah oke, bapaknya enggak. Padahal dimulainya untuk menyelesaikan mulainya kan dari intern dulu, dari pasangan ya Bu ya. Iya. Harus berdua.
Kita juga kalau ikut event, kalau nggak berdua, enggak. Sekarang kalau ikut event harus berdua. Kalau cuma sendiri udah nggak usah, nanti aja bareng-bareng berdua gitu. Siap. Terbukti tadi di MKBK, Pak. Iya, terbukti di MKBK. MKBK dan Allah ijabah juga tuh lewat wasilah tadi MKBK, ternyata kemelekatan itu bisa diselesaikan. Karena mungkin ngasih tahu orang yang deket itu nggak gampang diterima. Betul. Mungkin harus melalui jalan yang lain baru bisa diterima. Baik. Masya Allah, Dan alhamdulillah. kita juga mau bercerita, misalnya saya ikut sendiri gitu ya. Setelah ikut sendiri, kemudian kita pulang mau menceritakan itu juga nggak mudah. Karena di situ pada saat menceritakan itu kan hanya kata-kata ya. Sedangkan pada saat event itu semua indera kita itu teraktivasi lah gitu ya. Jadi bukan hanya kata-kata dari coach juga gitu kan, tetapi di situ ada visual, kemudian ada auditori gitu kan, kinestetik juga bermain di situ ya. Semuanya kena. Nah, di situ ya. Jadi kadang-kadang makanya kita selalu ikut berdua, ya kan? Nggak mungkin itu diceritakan hal-hal yang seperti itu gitu. Tidak bisa apa yang kita indra itu nggak bisa semua diceritakan. Nah, ini juga yang kadang-kadang teman-teman pengusaha lain tidak bisa merasakan itu. Nggak bisa merasakan itu. Mau ditanya, oke, apa sih intinya TBE misalnya gitu? Siap. Saya nggak bisa menceritakannya. Ya, Harus kan? mengalami sendiri. Harus mengalami karena itu semua akan teraktivasi semua di situ. Ini Seperti menjadi itu. problem juga, Pak, karena memang banyak sekali para pengusaha yang mereka melihat media sosial kita, melihatnya aneh kepada kita gitu. Iya. Tolong kasih solusi, tolong ceritakan, tolong. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa, kayak kita ngerasain garam lah. Gimana Iya, sih bener-bener. rasanya? Jangankan yang belum kenal seperti di media sosial ya, belum kenal mengatakan kemudian kita ada. Saya sendiri membawa sesuatu dari event ke istri aja yang sudah deket, itu aja mengalami kesulitan. Mentah, Pak ya. Mentah gitu kan, karena tidak semua inderanya terpakai kalau pada saat kita berbicara kan seperti itu. Jadi ya itulah luar biasanya TBE ya. Siap. Luar biasanya TBE itu di situ. Kita merasa beruntung masih diberi kesempatan. Masya Allah. Ini mungkin bagian dari doa-doa ya, doa-doa orang tua. Alhamdulillah, masih diberi kesempatan untuk bergabung dengan MTR, dan alhamdulillah anugerah paling indahnya adalah lunas utang. Analogi tadi menarik tuh, Bu. Bahwasanya kita menceritakan garam bagi orang yang tidak pernah tahu garam. Jadi, susah ya, Bu ya. Harus nyicipin gitu, Bu ya. Dan ini Sendiri. harus nyobain sendiri. Nah, ini juga ajakan kepada teman-teman sekalian, para pengusaha yang memang mau lunas utang. Kita memang bisa cerita di banyak platform gitu ya. Tapi kalau tidak bisa nyicipin sendiri, susah juga begitu ya, Bu, kira-kira? Sulit. Masya Allah. Kita ada beberapa program, ada insya Allah terdekat di TBE ada ya, Bu ya? TBE di Jakarta. Ya. Masya Allah, insya Allah warga masyarakat Jabodetabek atau manapun, biasanya kan karena eventnya kan nasional. Bahkan kalau event-event kita di satu tempat itu yang ikut dari provinsi-provinsi yang lain juga pada ikut. Nah, insya Allah nanti teman-teman sekalian yang mau bergabung di kegiatan-kegiatan kita, kegiatan masyarakatan Pariba, bisa menghubungi nomor di bawah ini, bisa di deskripsi atau nomor yang memang tertera. Kita kembali lagi ke cerita Pak Arik, ke Bu Prapti nih. 10 bulan gitu ya, sudah ikut MTR bulan Oktober tadi. Tadi kan berazam, ya kan? Berazam tadi sedikit cerita bahwasanya kalau Bapak itu, saya mau 8 bulan saja. Oh, udah pokoknya 8 bisa gitu. Karena ada pemikiran bahwasanya sebelum berhaji untuk bisa selesai. Begitu mungkin ya, Pak ya? Kalau Ibu lebih logik, kayaknya lebih aman setahun saja. Saya pikir setahun itu karena saya berpikir secara teknis. Oke. Ada teknis-teknis. Secara teknis itu mungkin 12 bulan. 8 bulan itu wah betapa berat gitu kan. Masya Allah. Tapi memang Allah kasihnya ya udah. Yang terbaik rata-ratanya berapa tuh? 12 Tengah-tengahnya. Masya Allah. Dan alhamdulillah Allah kasih hadiah. Kalau Bapak ini diangkat 8 bulan, Ibu berpikir logis 12 bulan, alhamdulillah Allah kasih di angka 10 bulan begitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nanti kita kasih juga bukti kalau Bapak ada foto-foto yang bisa diberikan ya, Pak ya. Kebetulan hari ini nggak dibawa, nanti misalkan Pak Arik, saya waktu itu sempat lihat fotonya Ibu sama Bapak melakukan pelunasan, dan itu memang asli. Jadi semua yang ada di meja podcast maupun di masyarakatan Pariba, kita tidak manipulasi sama sekali ya, Pak ya. Iya, karena asli. banyak yang berpikir, oh itu mah
bayaran, oh ini mah manipulasi, monggo bisa dicek, teman-teman Bekasi bisa mampir ke tempatnya Bu Prapti, bisa tempatnya Pak Arik, bisa ngopi-ngopi, bisa belajar bersama. Mau foto bareng boleh. Wah, foto bareng dengan artisnya, silakan. Artinya kita tanpa rekayasa sama sekali ya, Bu ya. Itu nyata real. Bu, memberikan saran Bu kepada para pengusaha-pengusaha di luaran sana, memberikan saran kepada mereka yang sedang kondisi pandemi belum nggak tahu nih kita sampai kapan selesai nih, kemudian ketidakpastian ke depan, ditambah utang tagihan yang terus mencekik, bagaimana Pak? Bu, silakan Bu. Mungkin Bu Prapti, silakan. Bu Prapti boleh, Bapak boleh, silakan. Baik, saran saya, kita nggak tahu nih umur sampai kapan. Masya Allah. Sebelum ajal kita menjemput, kita mesti punya keyakinan dan punya kemauan yang keras untuk menyelesaikan semua utang-utang kita. Bagaimana caranya supaya utang kita cepat lunas? Belajar pada yang udah lunas. Tanya pada yang udah lunas. Mungkin bukan hanya saya, banyak teman-teman lain juga yang utangnya bisa miliar-miliaran gitu ya. Caranya seperti apa? Ikuti langkah kami. Dimulai dari mengikuti the basic element, kemudian ikut pembelajaran-pembelajaran yang memang kita mendukung untuk penyelesaian utang dan juga perbaikan bisnis-bisnis kita semua. Itu aja sih. Masya Allah. Catat kata-kata Bu Prapti bahwasanya ikuti kegiatan masyarakat tanpa riba. Cicipin sendiri, rasakan sendiri. Bapak, Ibu, saya terima kasih luar biasa. Terima kasih, Semoga sama-sama, usahanya Mas semakin Budi. maju. Amin. Kemudian dikasih kesehatan, kebarokahan ya. Amin. Dakwah yang luar biasa menginspirasi banyak orang. Hanya Allah yang insya Allah bisa memberikan pahala yang berlipat kepada Bapak dan Ibu. Ya, Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat, khususnya para pengusaha di dalam proses penyelesaian hutang. Alhamdulillah Pak, ada yang mau disampaikan lagi Bapak atau Ibu? Ada dua patah kata lagi mungkin? Ya, mungkin buat teman-teman yang di luar sana ya, yang penasaran bagaimana sih caranya lunas hutang. Terus terang, jujur, saya juga sulit untuk membicarakannya. Karena apa? Yang kami alami itu adalah tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Saya yang awalnya skeptis, begitu masuk the basic element, itu langsung energi 100%, kemudian langsung clear semuanya bahwa apa yang harus dilakukan, kemudian keyakinan kita juga, keimanan kita bertambah. Dari situ adalah modal dasar kita untuk lunas hutang. Jadi ya the basic element itu adalah seperti namanya, itu memang kalau dari saya pribadi adalah bagaimana saya menemukan energi yang sebetulnya tersimpan pada diri kita masing-masing. Tetapi kita tidak bisa menemukannya karena kita mencari jalan yang mungkin yang salah gitu ya. Tapi di the basic element akhirnya energi itu kita temukan. Masya Allah. Ya, Masya seperti Allah. itu. Semoga Allah ridho terhadap apapun langkah kita ya Pak Bu ya. Semoga Allah terus memberikan hidayah hingga akhir hayat. Dan menjadi umat Rasulullah yang dibanggakannya kelak. Amin. Kita baca istighfar Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kita baca doa kafaratul majelis Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.